Kemudian selanjutnya adalah kita itu kurang dalam strategi persiapan maupun saat tes. Nah, ini menjadi penting. Strategi, kita harus bisa membuat strategi gimana persiapan itu menjadi optimal, gimana tes itu menjadi juga optimal hasilnya. Nah, banyak sekali peserta tes CASN maupun saya pribadi dulunya dan juga teman-teman saya itu tidak memiliki strategi persiapan tes maupun saat mengerjakannya itu seperti apa. Jadi mayoritas itu mereka tidak memiliki perencanaan yang bagus, tolak ukur yang jelas, belajarnya itu harus sejauh mana, hasil yang ingin dicapai dari belajarnya itu apa, itu juga harus jelas. Tolak ukur ini menjadi penting supaya teman-teman ini memiliki batasan-batasan sampai sejauh mana sumber daya yang dimiliki dengan usaha yang dilakukan ini supaya match, supaya pas, seperti itu ya. Nah, kemudian mayoritas juga ketika apalagi teman-teman yang sudah punya pekerjaan ya ataupun berumah tangga itu kurang memiliki manajemen waktu yang baik. Ini juga sudah saya alami, makanya saya bisa ngomong seperti ini. Meskipun tidak semua, saya juga pernah mengalami posisi tidak memiliki manajemen waktu yang baik. Akhirnya ya sudah bisa dipastikan tidak lolos karena apa yang saya pelajari nggak masuk ke otak, kemudian waktunya juga berantakan dan sebagainya. Jadi semua itu harus termanage dengan baik, tertata dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian teman-teman ini harus memiliki persiapan yang bagus. Nah, ini akan saya bahas ini pada tahap persiapan. Jadi di aspek persiapan apa saja di aspek persiapan ini? Yang pasti kalau kita ngomong di aspek persiapan, gitu kan? Nah, aspek persiapan, besar sekali ya. Persiapan, nah nggak apa-apa, ya, kelihatan. Nah, jelek ya. Oke, di aspek persiapan ini menjadi hal yang penting. Nah, aspek persiapan ini, saya hapus saja jelek ini. Oke, persiapan. Nah, di aspek persiapan ini kita harus ngapain aja? Nah, ini menjadi penting ini persiapan ini adalah yang pertama, kita harus tahu fakta-fakta seputar tes CASN. Faktanya adalah, nah kita harus tahu nih di persiapan ini. Yang pertama adalah, faktanya adalah, yang pertama, tes CASN adalah medan perang. Nah, ini menjadi hal yang urgent ini. Pada tahap ini, kita harus tahu tes CASN adalah medan perang. Kenapa demikian? Karena Anda akan bersaing, atau teman-teman itu akan bersaing bukan hanya satu angkatannya teman-teman. Bisa jadi 5 angkatan di atas teman-teman dan 5 angkatan di bawah teman-teman juga akan memperebutkan posisi yang sama. Jadi semuanya itu akan berlomba-lomba, semuanya itu akan sangat maksimal persiapannya. Kalau teman-teman tidak maksimal di situ, teman-teman tidak menganggap bahwasanya tes CAS ini adalah medan perang, teman-teman akan kalah. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus punya strategi untuk berperang. Teman-teman juga harus mengenal medan pertempurannya nanti seperti apa. Kayak gitu kan. Kemudian yang paling penting teman-teman harus bisa memerangi diri sendiri. Karena ada hal-hal yang harus dikorbankan untuk memenangkan sebuah peperangan besar. Dan panglima perang bagi diri Anda sendiri adalah tentunya Anda.
Teman-teman sendiri adalah panglima perang bagi diri teman-teman sendiri. Nah itu. Yang kedua, pada tahap persiapan adalah yang harus teman-teman ketahui pada tahap persiapan adalah teman-teman harus punya skala prioritas, bahwasanya ketika teman-teman akan melaksanakan tes calon aparatur sipil negara, berarti teman-teman secara tidak sadar itu sudah harus memprioritaskan utama. Nah, teman-teman harus menjadikan tes CASN sebagai prioritas utama. Terus gimana dong dengan pekerjaan yang lain? Ya, saya tahu bahwasanya ketika teman-teman sudah memiliki pekerjaan, teman-teman sudah memiliki problematika yang lain, entah itu keluarga, pasangan, dan sebagainya, teman-teman harus bisa memilah dan memilih kapan harus menyelesaikan itu, kapan itu harus dipinggirkan terlebih dahulu. Jadi jika teman-teman ini memang benar-benar ingin memiliki peluang besar diterima sebagai calon aparatur sipil negara, entah itu sebagai P3K ataupun calon pegawai negeri sipil, maka teman-teman harus memprioritaskan persiapan tes CASN dibandingkan kesibukan teman-teman yang lain. Apalagi kesibukan itu bisa didelegasikan, bisa dilimpahkan ke tim Anda, misalkan ke timnya teman-teman, ataupun bisa ditunda misalkan, atau bahkan bisa diabaikan sementara waktu. Teman-teman harus tahu betul itu. Kalau teman-teman tidak memprioritaskan, teman-teman akan kewalahan soal ini. Masalahnya, kenapa kok tes CASN ini harus diprioritaskan, harus menjadi prioritas utama? Karena tes CASN ini itu sama sekali tidak akan memperdulikan dengan apapun jenis masalah yang sedang teman-teman hadapi. Tes CPNS atau tes CASN ini nggak peduli, entah itu teman-teman baru saja bersedih, entah itu teman-teman baru saja seneng, entah itu teman-teman baru saja diputusin pacar misalkan, terlilit utang misalkan, tes CASN nggak akan peduli soal itu. Nah, siap nggak siap, sedih, senang, apapun kondisinya teman-teman, ketika tes itu Anda harus siap. Dan target utamanya adalah menang. Ya, sehingga tes CASN ini hanya prioritas utamanya pada skor, karena yang skor yang dinilai. Tes CASN nggak peduli. Misalkan ternyata teman-teman pada saat itu ketika tes sedang sedih, terakhirnya sistem kasihan kepada teman-teman, jelas nggak bisa. Ya gitu ya, harus jadi prioritas utama. Ini kewajiban. Nah, yang ketiga, teman-teman ini harus sadar betul bahwasanya saya bukan dalam rangka mendiskreditkan jenis pekerjaan yang lain ya. Tapi mau tidak mau diakui ataupun tidak, CASN ini dapat merubah kehidupan saudara, kehidupan teman-teman, ya kan? Merubah kehidupan. Nah, tes CPNS ini. Apa saja yang dirubah? Jelas yang pertama gaji, itu ya. Finansial itu jelas berubah. Terus yang kedua, tapi beda cerita ya, ketika teman-teman dari perusahaan yang gajinya luar biasa kemudian ke CASN jelas berbeda, bukan begitu konsepnya. Tapi sebelum CASN, ketika teman-teman setelah lolos menjadi CASN, nah itu jelas ada perubahan finansial untuk ke sana. Kemudian bisa juga merubah, saya tulis lagi ya, untuk yang berubah tadi yang pertama adalah finansial. Nah, yang kedua adalah status sosial atau eksistensi, ya, bahasa anak sekarang, eksistensi. Teman-teman akan pede ya biasanya, apalagi yang sedang berusaha melamar sang kekasih, biasanya orang tua pada umumnya, cetakan zaman dulu itu kalau melihat mantunya adalah CASN itu biasanya akan mendapatkan bintang lebih, mendapatkan privilege lebih, nah gitu kan.
Jadi teman-teman itu akan lebih pede dibandingkan pesaing-pesaing untuk memperebutkan sang pujaan hati. Umumnya demikian, gitu ya. Kemudian ini menjadi penting ini. Jadi kadang-kadang jodoh itu juga didapatkan salah satunya perantaranya dengan hal-hal demikian. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian dalam persiapan yang lain, nah selain ini, nah ini akan saya share kemudian, ini ada gambar penting ini yang bisa saya tunjukkan nanti. Oke, ada beberapa hal selain 3 ini. Jadi selain 3 ini ya, ada beberapa hal yang bisa saya tambahkan di sini dalam tahap persiapan. Masih tahap persiapan itu adalah teman-teman harus bisa. Nah, di sini teman-teman harus bisa memilih sumber belajar yang tepat. Nah, memilih sumber belajar yang tepat. Kenapa toh ini menjadi penting? Karena sumber belajar yang tepat ini teman-teman akan bisa dapat manfaat. Apakah teman-teman hanya ingin belajar gratisan saja? Ya gitu. Apakah teman-teman beli buku? Atau teman-teman ikut bimbel? Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting. Saya sendiri, dengan sifat saya belajar, dengan karakteristik belajar yang saya miliki, saya itu lebih condong dan lebih nyaman ketika saya ikut bimbel. Saya ikut bimbel. Meskipun saya orang dalam, nah tadi ya balik ya, meskipun saya orang dalam, saya ikut bimbel. Berapa bimbel yang saya ikuti? Nah, teman-teman perlu tahu, saya ikut 3 bimbel. Saya ikut 3 bimbel, meskipun saya orang dalam, saya ikut 3 bimbel. Lebay, silahkan. Berlebihan tidak, menurut saya. Saya tahu diri, makanya saya sampai ikut 3 bimbel. Mulai untuk SKD saya ikut 2 bimbel, sedangkan ketika saya lolos SKB saya ikut 1 bimbel. Nah itu. Jadi meskipun saya orang dalam, saya berusaha sedemikian keras. Saya berusaha semaksimal mungkin 3 bimbel. Nah itu. Kalau teman-teman punya mindset akan kalah dengan orang dalam, sedangkan orang dalamnya sendiri berusaha semaksimal ini, Anda kalah double-double sudah. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah selain sumber belajar yang tepat, itu juga Anda atau teman-teman itu harus memiliki waktu. Jelas dong. Waktu belajar yang memadai. Nah, ini menjadi penting, waktu belajar memadai. Apakah harus sejam, 2 jam, 3 jam? Itu sangat tergantung teman-teman sekalian. Nah, sangat tergantung teman-teman sekalian. Waktunya berapa jam? Kalau saya, karena saya sudah bekerja, jadi kalau misalkan pulang dari kantor atau dari kampus, ngantuk, saya pasti akan tidur dulu. Saya tidak akan memaksakan sama sekali diri saya untuk belajar ketika saya yang mengantuk. Itu paling penting. Atau ketika ada deadline, misalkan sedang penelitian ataupun laporan, karena teman-teman juga beberapa mungkin yang memang bekerja di bidang pendidikan tinggi pasti tahu tridharma pendidikan tinggi. Jadi dosen itu selain mengajar, ada penelitian juga pengabdian. Jadi kalau ada deadline penelitian ataupun pengabdian, pasti akan saya tunda dulu belajar untuk menyelesaikan deadline itu, baru saya akan kembali lagi belajar. Karena dengan kita memiliki porsi seperti itu, kita bisa tahu apa-apa saja yang harus kita kerjakan. Waktu belajar memadai ini penting. Nah, waktu belajar saya seperti apa? Nah, ini saya punya menu. Nah, ini tadi menunya. Ini menu belajar saya yang saya susun. Semoga ini kelihatan. Nah, kita zoom saja. Nanti kita kecilkan lagi. Nah, ini adalah menu belajar yang saya susun. Jadi,
Dosis belajar saya dalam waktu 1 hari itu adalah 3 kali. Dengan masing-masing durasi untuk 1 kali belajar itu adalah 2 jam full tanpa terganggu. Ketika saya belajar ini saya akan matikan HP. Itu yang pertama. Saya akan matikan HP. Nah, kemudian ini saya bagi materinya sesuai dengan petunjuk dari buku pedoman, apa saja materinya. Itu saya bagi. Kemudian saya melakukan tryout. Tryoutnya ini dengan apa? Dengan mengerjakan, saya unduh soal-soal yang bertebaran di internet. Kemudian juga dari bimbel juga pasti akan dikasih buku latihan, itu saya kerjakan. Itu saya ulang-ulang terus-menerus sampai nilai yang dirasa baik. Kemudian tryout yang kedua adalah saya mencoba dengan CAT. Saya ikut punya akun juga di salah satu bimbel online yang menggunakan aplikasi ya. Kalau yang 3 bimbel yang saya maksud ini yang tidak menggunakan aplikasi, ada 1 bimbel yang menggunakan aplikasinya dia sendiri. Tapi kalau yang satunya lagi saya ngikut itu yang cuma tryoutnya saja, itu di Ayo CPNS waktu saya dulu. Nah ini bukan promo ya, karena memang itu kenyataannya. Saya ngikut di situ. Kenapa kok saya ngikut banyak sekali, apalagi juga yang ada tryoutnya di komputer? Karena saya memiliki prinsip mengerjakan di kertas itu sangat berbeda dengan mengerjakan di komputer. Kalau teman-teman terbiasa mengerjakan di kertas, soal di ujian di kertas, kemudian tiba-tiba berpindah ke sistem komputer atau CAT, tanpa teman-teman ada adaptasi sebelumnya, teman-teman akan kelabakan. Saya yakin itu. Saya saja yang sudah mencoba beradaptasi dengan sistem CAT, ketika pelaksanaan tes, ini sekedar pengalaman saya, itu masih kaget karena ukuran layarnya berbeda. Laptop yang saya gunakan, itu ukuran rasio layarnya itu berbeda dengan komputer yang saya gunakan ketika melaksanakan tes. Jadi kalau laptop saya yang saya gunakan, itu dengan jarak yang biasanya saya gunakan antara mata saya dengan layar laptop, itu saya bisa membaca atau mencakup pandangan saya itu ke seluruh layar. Sedangkan ketika saya tes, itu ukuran layarnya lebih besar. Dan itu saya perlu penyesuaian beberapa saat, karena saya harus mengatur lagi jaraknya, memundurkan sedikit supaya seluruh layar dapat tertangkap. Ini menjadi penting ketika teman-teman mengerjakan tes intelijensia umum yang pola gambar. Karena kita harus melihat secara helikopter view ya, dari atas ini supaya tahu beda-bedanya itu gimana letak bedanya. Misalkan pola, bilangan, deret angka, dan sebagainya. Ketika kita melihat, bagi saya ya, ketika saya melihat terlalu dekat, itu saya nggak akan bisa menemukan pola. Tapi ketika saya menjauh sedikit, itu akan mulai kelihatan polanya. Dan itu menjadi penting bagi saya. Jadi karakter-karakter seperti itu, ketahuan diri seperti itu menjadi kunci utama kesuksesan teman-teman menjalankan tes CPNS. Nah, jadi ini adalah jadwal saya. Jadi kalau misalkan pulang kerja itu masih capek, ya saya tidur dulu. Bangun lagi nanti malam, entah itu jam 1, jam 2. Dan saya paling suka itu belajar itu di waktu dini hari. Jam 2. Karena pasti nggak ada gangguan yang pertama, hening, dan itu fokus-fokusnya saya belajar di sana. Nah, jadi konsep tahu diri itu penting ya, supaya tahu di mana teman-teman ketika fokus-fokusnya belajar itu dimaksimalkan.